Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifia Setia Ramadhani dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menceritakan tentang proses masuknya agama Hindu Buddha dan serta pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. A. Proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. 1. Teori penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. A. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Menurutnya, tradisi India yang menyebar di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana berdasarkan sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. B. Teori Kesatria. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa golongan bangsawan dan prajurit perang yang membawa agama Hindu ke Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis Christian Berg. C. Teori Waisya. Para pedagang juga mengambil peran penting dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom. D. Teori Sudra menjelaskan bahwa agama Hindu dibawa oleh golongan atau kasta terendah dalam masyarakat Hindu. Mereka datang untuk memperbaiki nasib. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. 2. Peta jalur masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. A. Melalui jalur darat. Para pedagang dan pendeta melakukan perjalanan yang dikenal dengan jalur Jalan Sutra, yang dimulai dari India ke Tibet hingga sampai ke Cina, Korea, dan Jepang. Selain itu, perjalanan dilakukan dari India Utara ke Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian berlayar ke Indonesia. B. Melalui jalur laut. Laut mempunyai arti penting dalam penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Pelayaran para pedagang melalui jalur laut dimulai dari Asia Selatan ke Asia Timur. Rute yang dilalui yaitu dari Hindia menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Selain itu ada pula yang langsung berlayar ke Indonesia. 3. Bukti-bukti proses interaksi masyarakat dengan tradisi Hindu-Buddha. A. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap seni bangunan. Seni bangunan yang menjadi bukti berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia adalah pada bangunan candi. Candi Hindu maupun candi Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan bangsa India. Namun, ada perbedaan fungsi antara kedua candi tersebut. Dalam agama Hindu difungsikan sebagai makam, sedangkan agama Buddha sebagai tempat pemujaan. B. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap seni rupa. Contohnya, relief Candi Borobudur yang menceritakan Sang Buddha Gautama dan relief Candi Prambanan yang menggambarkan cerita Ramayana. C. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap seni sastra. Wiracarita atau kisah kepahlawanan India yang memasyarakati Indonesia dan memengaruhi kehidupan serta perkembangan sosial budaya adalah cerita Mahabharata dan Ramayana. D. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan. Dahulu sistem pemerintahan kepala suku berlangsung dengan demokratis. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha berubah menjadi raja yang memerintah secara turun-temurun. E. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap sistem kepercayaan. Masyarakat pada kala itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu agama Hindu-Buddha mulai diterima akibat proses akulturasi. Agama Buddha lebih diterima karena tidak mengenal kasta dan tidak diskriminatif. 1. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di wilayah Nusantara. Kerajaan ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Muara Kaman. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Kutai adalah kerajaan Hindu. Beberapa peninggalan kerajaan Kutai yaitu sebagai berikut. 1. 7 buah yupa yang ditemukan di daerah sekitar Muara Kaman. 2. Kalung Cina yang terbuat dari emas. 3. 1 arca bulus. 4. 12 arca batu. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada akhir abad ke-5 berdasarkan catatan dalam prasasti. Wilayah Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat, tepatnya dari sekitar Banten sampai Cirebon.
3. Kerajaan Holling atau Kalingga. Kerajaan ini bercorak Hindu Buddha yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini belum jelas, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. 4. Kerajaan Sriwijaya. Pendiri kerajaan ini adalah Dapunta Hyang. Kerajaan ini merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada abad ke-7. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan ini juga dikenal di luar Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kekuasaannya yang mencakup hampir seluruh Nusantara dan negara sekitarnya. 5. Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berdiri Kerajaan Mataram Hindu. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Raja-raja Wangsa Sanjaya seperti dimuat dalam prasasti Mantiasih atau Kedu sebagai berikut. A. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 717 sampai 746 Masehi. Raja ini adalah pendiri kerajaan sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Setelah wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran. B. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 746 sampai 784 Masehi. Dalam prasasti Kalasan 778 Masehi diceritakan bahwa Rakai Panangkaran mendirikan Candi Kalasan untuk memuja Dewi Tara, istri Bodhisattva Gautama, dan Candi Sari untuk dijadikan wihara bagi umat Buddha atas permintaan Raka Wisnu dari dinasti Shailendra. 6. Kerajaan Medang atau dinasti Isyana. Diperkirakan ibu kota Mataram sempat dipindahkan ke Medang pada tahun 925 Masehi pada masa pemerintahan Raja Wawa, tepatnya di sekitar daerah Purwodadi, Semarang. Dalam prasasti Canggal menyebut kata-kata Medang di bumi Mataram, yang artinya kerajaan Mataram pada saat itu dikenal dengan sebutan Medang Kamulan. Raja Wawa kemudian digantikan oleh menantunya, Empu Sindok. Raja-raja yang terkenal dari Medang Mataram sebagai berikut. 1. Raja Empu Sindok. 2. Raja Dharma Wangsa. 3. Raja Airlangga. 7. Kerajaan Kediri. Pada akhir pemerintahan Airlangga, wilayah kekuasaannya dibagi dua untuk menghindari terjadinya perang saudara, sehingga muncullah Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu Kediri. Berikut adalah nama-nama Raja Kediri. 1. Raja Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Yang kedua, Raja Sarwaswara pada tahun 1159 sampai 1169 Masehi. Yang ketiga, Raja Kameswara yang memerintah pada tahun 1182 sampai 1185 Masehi. Yang keempat, ada Raja Kartajaya yang memerintah pada tahun 1185 sampai 1222. 8. Kerajaan Singasari. Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan berkuasa selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Ken Arok tewas dibunuh pengalasan pada tahun 1227 atas perintah Anusapati. Anusapati adalah anak tunggul Ametung dan Ken Dedes atau anak tiri Ken Arok. 9. Kerajaan Majapahit. Ketika Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, Raden Wijaya atau menantu Kartanegara lari ke Madura atas bantuan Arya Wiraraja. Ia diterima kembali dengan baik oleh Jayakatwang dan diberi sebidang tanah di Tarik atau Mojokerto. Berikut merupakan raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. 1. Kertarajasa. 2. Jayanegara. 3. Tribuwana Tunggadewi. 4. Hayam Wuruk.